Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 23 ayat 33 dan ayat 39 sampai dengan ayat 43. Diperlukan perjuangan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Gereja meyakini bahwa tidak semua yang meninggal langsung menuju ke surga, melainkan mereka masih ada yang berjuang di api penyucian yang membutuhkan doa-doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Bisa kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, dikatakan, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal." Tetapi untuk memperoleh tempat itu, kita perlu berjuang. Demikianlah para arwah orang yang beriman juga berjuang untuk memperoleh tempat yang dijanjikan Allah. Dan kitalah yang masih hidup ini harus berjuang membantu mereka untuk memperoleh anugerah kehidupan kekal. Yesus pun menjanjikan tempat untuk kita semua. Dikatakan di dalam Lukas pasal 23 ayat 43, yaitu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bisa kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Surga diperuntukkan bagi semua orang beriman. Maka dengan peringatan arwah semua orang beriman ini, marilah kita tidak henti-hentinya mendoakan mereka agar mereka mendapatkan pengampunan dan kerahiman Allah, sehingga mereka berbahagia di dalam kehidupan kekal. Lalu bagi kita yang masih hidup, marilah kita mengisi lembaran hidup kita ini dengan hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan Yesus, sehingga hidup kita menjadi persiapan nyata untuk kehidupan kita di surga kelak. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga arwah orang beriman memperoleh kerahiman dan pengampunan-Mu, sehingga mereka boleh berbahagia di dalam kehidupan surgawi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.